Perang Dunia Kedua yang juga terjadi di kawasan Asia Pasifik sepanjang tahun 1940 hingga tahun 1945, ternyata diwarnai dengan keterlibatan tentara Nazi Jerman. Termasuk di Indonesia, kehadiran tentara Nazi di tanah Nusantara terjadi tidak lama setelah pemerintah Belanda takluk pada militer Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Pada video kali ini cerita unik akan mengulas secara singkat jejak kehadiran tentara Nazi di Indonesia. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share dan subscribe. Dan jangan lupa hidupkan tombol lonceng, supaya kamu tidak ketinggalan video-video yang unik dan menarik dari channel ini. Kehadiran Nazi Jerman ke Indonesia seakan terlupakan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Seperti diketahui, Nazi merupakan sebutan militer Jerman saat itu yang dikomandoi Adolf Hitler. Beberapa jejak kehadiran Nazi di Indonesia yang jarang orang ketahui. Cerita unik akan mengulas beberapa bukti jejak kehadiran Nazi di Indonesia. Pada tahun 2014, ditemukan bangkai kapal selam yang diduga milik tentara Nazi Jerman era Perang Dunia Kedua yang karam di Laut Karimun Jawa. Sejarahnya kapal selam tersebut karam setelah ditorpedo kapal Belanda pada tahun 1944. Kapal selam tersebut memiliki pelabuhan di Jakarta dan di Surabaya. Buktinya, ketika Jepang menduduki semenanjung Malaka dan Indonesia, maka Jerman yang merupakan koalisi negeri matahari terbit turut membangun pangkalan kapal selamnya di Jakarta dan Surabaya. Kapal selam yang direncanakan Nazi untuk mengangkut komoditi bahan baku industri dari Hindia Belanda. Lantaran kala itu kapal dagang Jerman kerap ditenggelamkan karena memanasnya Perang Dunia Kedua. Serangkaian bukti nyata lainnya juga hadir melalui beberapa penemuan. Salah satunya lewat keberadaan tugu setinggi 3 meter bergaya bangunan Hindu di lereng Gunung Pangrango. Dikutip dari National Geographic, bila dalam tugu berhias salib besi, pertanda jasa militer Jerman tersebut terpajang batu hitam bertulis, Dem Tapferen Deutsche Ostasiatischen Geschwader 1914, yang berarti, Skuadron Jerman Asia Timur yang berani 1914. Tugu tersebut dibangun oleh seorang niagawan asal Jerman, bernama Emil Helfrich pada tahun 1926, sebagai bentuk penghormatan bagi para tentara Nazi yang berperang dalam pertempuran Falkland di Kepulauan Malvinas, Amerika Selatan. Pada tahun 1945, di area tugu tersebut dimakamkan 10 tentara Kriegsmarine, atau Angkatan Laut Nazi Jerman yang meninggal karena salah pengertian pada periode pra dan pasca kemerdekaan Indonesia. Bukti lain adalah, ketika secara tidak langsung Nazi membantu Indonesia dalam meraih kemerdekaan lewat peminjaman mesin ketik, sewaktu akan merumuskan teks proklamasi. Kala itu, para pemuda Indonesia tidak dapat menuliskan rumusan teks proklamasi karena mesin ketik di kediaman Laksamana Maeda menggunakan huruf kanji. Hingga akhirnya para pemuda meminjam mesin ketik dengan penggunaan huruf Latin milik kantor perwakilan Nazi. Demikian ulasan singkat jejak kehadiran Nazi Jerman di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar.